Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Erik, tentunya masih di Erik Nugraha Official. Dan pada video kali ini saya akan mengulas banyak mengenai tanaman Philodendron melanocrysum, teman-teman. Jadi, sebelum jauh mengulas tanaman ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik teman-teman, kita langsung saja mulai dari penjelasan secara singkat latar belakang Philodendron melanocrysum. Ya, oke, lanjut teman-teman. Philodendron melanocrysum ini berasal dari negara Kolombia. Habitat aslinya berada di kaki pegunungan Andes dan hidup berada 500 meter di atas permukaan laut. Jadi teman-teman, tanaman ini ditemukan oleh dua orang ahli botanikal dan hortikulturalis, yaitu Andre dan Linden. Jadi teman-teman, secara singkat saja, penemu Andre ini adalah seorang ahli botanikal, hortikulturalis, kemudian dia adalah seorang arsitek landscape yang mendesain ruang publik dan ruang tanaman. Kemudian Linden sendiri berasal dari Luxembourg, dia adalah seorang ahli botanikal, kemudian hortikulturalis, dan dia juga seorang arsitek landscape juga. Jadi mereka menjelajah di kaki pegunungan Andes, kemudian menemukan Philodendron melanocrysum ini teman-teman. Dan tanaman ini sangat-sangat sekali diminati serta dibudidayakan pada tahun 1886 teman-teman. Kemudian sampailah ke negara Asia. Ya, yang kita tahu di Indonesia sudah begitu lama juga tanaman ini. Jadi teman-teman, itulah secara singkatnya penjelasan dari latar belakang tanaman ini. Oke, tuh bagus banget kan? Oke, lanjut teman-teman, masuk ke dalam ciri daripada daun melanocrysum. Nah, tanaman yang di depan saya ini memiliki daun yang cukup tebal, kemudian bertekstur velvet bludru teman-teman, dan memiliki tulang daun yang tegas. Kemudian bentuknya memanjang ya. Ketika dia daunnya mature teman-teman, sudah dewasa, dia bisa mencapai sekitar 1,5 sampai 2 meter. Begitu besar ya, panjang ke bawah. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui ciri daun dari melanocrysum, kemudian juga dia memiliki batang. Kita lihat, ini dia batangnya. Jadi nanti ketika besar dia akan memiliki batang yang kuat, yang kokoh, dan memiliki akar angin. Dan akar angin ini berfungsi untuk mencari nutrisi. Kemudian di setiap batangnya itu memiliki ruas yang berpotensi untuk menumbuhkan mata tunas teman-teman, ya. Nah, setelah mata tunas itu akan muncul, dia akan membentuk batang baru, batang daun, dan disitulah akan tumbuh daun barunya. Nah, saya juga memiliki daun yang baru mekar. Inilah bentuknya, warnanya seperti merah keemasan, ya. Dia baru saja mekar dan nanti kelamaan akan berwarna hijau. Oke? Jadi itulah ciri dari batang dan daun dari melanocrysum. Oke teman-teman, kita masuk tips bagaimana cara merawat dari Philodendron melanocrysum ini. Dan yang kita ketahui, Philodendron melanocrysum ini adalah tanaman yang bisa dibilang tidak rewel sama sekali ya. Karena sudah begitu lama berada di Indonesia. Kita tahu Indonesia mempunyai iklim panas dan iklim hujan. Artinya tanaman ini sudah kuat dengan cuaca di Indonesia. Nah, tipsnya adalah jika kita mempunyai melanocrysum, oke, yang paling pertama adalah media tanam. Dia perlu media yang poros saja, kemudian matahari yang cukup, dan tidak diletakkan langsung terkena matahari ya. Jadi di tempat yang teduh gitu. Kemudian memakai media-media yang poros, yang sirkulasi airnya itu ketika disiram akan turun lagi, itu jauh lebih baik teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk media poros seperti apa? Kalian bisa cek di beberapa media sosial apa itu tanaman poros ya. Dan sabar dalam merawatnya teman-teman. Sebenarnya simpel saja gitu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian. Artinya, jika kalian sudah memakai media yang poros, kalian tahu harus beberapa kali penyiraman dalam seminggu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Itu tips cara merawatnya supaya sehat sebenarnya. Kalau untuk besar sendiri butuh waktu. Untuk melanocrysum ini
sangat unik sekali karena dia lihat daunnya itu dia menggantung gitu ya. Saya suka banget. Dan ini banyak sekali diburu oleh kolektor tanaman hias juga. Jika kalian yang ingin beli, kalian juga harus teliti terlebih dahulu. Yang tadi saya sudah sebutkan, mulai dari ciri daun dan batangnya. Oke, jangan sampai kalian salah beli karena memang ada beberapa tanaman yang mirip sekali dengan Melanocrysum ini seperti Philodendron micans dan Philodendron gigas ya. Dan saya yakin teman-teman bisa membedakannya. Oke teman-teman, kita masuk tips bagaimana cara memperbanyak tanaman Philodendron Melanocrysum ini. Mudah sekali teman-teman, semua kalian bisa. Yang paling penting kalian harus hati-hati dan mengetahui bagaimana cara untuk memperbanyaknya. Jadi setelah nanti kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui dan bisa mengambil manfaatnya ya untuk merawat dan memperbanyak tanaman ini. Oke teman-teman, untuk memperbanyak tanaman ini mudah sekali yang sudah saya praktekkan. Ketika tanaman ini panjang batangnya ya, terus menumbuhkan daun baru, dia akan memiliki ruas di setiap batangnya. Fungsinya ruas ini teman-teman, ini adalah titik tumbuh ya, dan ini adalah akar angin. Akar angin ini sudah masuk. Ini adalah akar angin, dan fungsi akar angin itu kan mencari nutrisi. Jadi teman-teman, untuk memperbanyak itu mudah sekali. Kalian bisa potong batangnya ini di bawah ruas ya, jangan pas di ruasnya, tapi di bawah ruasnya, di sininya. Nah, dengan catatan kalian juga harus melihat lebih dahulu apakah di ruasnya ini memiliki akar angin. Jadi jika sudah memiliki akar angin yang cukup untuk kita potong, silakan kalian bisa potong di sini. Nah, itu perbanyakan ya teman-teman. Ya, atau dengan mudah adalah bisa juga kalian lakukan agar kalian tidak khawatir itu dengan cara cangkok. Ya, agar akar angin ini berfungsi menjadi akar aktif teman-teman. Seperti itu. Oke. Tapi kalau kalian bisa stek batang juga, kalian harus lihat dahulu akar anginnya harus panjang terlebih dahulu, baru kalian bisa potong teman-teman. Potongnya di sini ya. Nah, setelah dipotong nanti kalian bisa olesi dengan root up ataupun fungisida supaya yang dipotong itu, yang terluka di batang itu kita olesi teman-teman. Setelah itu kalian tanam deh gitu kan. Lebih aman itu di moss ya. Itu lebih aman banget gitu. Jadi saya di sini tidak mempraktekkan bagaimana cara memotongnya, tapi itu tipsnya untuk memperbanyak saja yang tadi saya sampaikan. Oke, kita masuk untuk kisaran harganya. Berapa sih harga Melanocrysum ini? Untuk tahun 2020-2021 ini memang tanaman harganya ini sekarang ini ya terus melonjak menurut saya, karena sekarang itu dihitung per daunnya teman-teman, tergantung juga besarannya. Jadi kalau nih anggaplah ini ya daun sebesar ini, oke, ini bisa dihitung per daun itu sekitar 100.000 ya gitu. Kemudian jika daunnya seperti ini per daun bisa 150.000 teman-teman. Jadi semakin besar semakin mahal per daunnya untuk sekarang ini. Makanya banyak sekali yang mencari mulai dari babynya gitu kan, atau juga untuk kolektor tanaman hias dia langsung membelinya besar gitu. Itu sebenarnya tergantung selera lagi teman-teman, mau harga sedang melonjak maupun tidak. Jika memang kita suka terhadap tanaman, ya kita rawat gitu tentunya ya. Itu yang paling penting gitu kan. Teman-teman, itu saja ulasan secara singkat dari tanaman Philodendron Melanocrysum ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.